lagi dengan saya Anissa Herfiana dalam program podcast Bawaslu Ngabuburit Pengawasan. Ngabuburit Pengawasan ini adalah program khusus podcast Bawaslu Kabupaten Banjarnegara edisi Ramadan. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi sahabat Bawaslu yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita di bulan ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita memasuki ke materi podcast hari ini, saya akan buka podcast kali ini dengan sedikit pantun nih, sahabat Bawaslu. Pak sabar jalan-jalan ke Taman Mini. Lihat Bu Siti lagi jualan es degan. Sambil menemani ngabuburit sahabat Bawaslu hari ini, emang paling pas nonton ngabuburit pengawasan. Tema ngabuburit kita pada sore hari ini adalah bedah buku Jalan Panjang. Nah, kita akan mengulik lebih dalam terkait dengan buku ini bersama dengan salah satu penulis buku Jalan Panjang, yaitu Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, yaitu Bapak Muhammad Toha Mansur. Selamat sore Pak Mansur. Selamat sore Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Semangat ya Pak menjalani podcast sore hari ini walaupun di tengah-tengah puasa. Semangat cuma gak lemas. Oh iya, efek puasa ya Pak ya. Baik, kali ini kita akan membahas terkait dengan buku Jalan Panjang Pak. Mungkin bisa diceritakan kepada sahabat Bawaslu sekalian apa tujuan buku ini diterbitkan dan apa sih isinya, kemudian kenapa dinamakan Jalan Panjang? Baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Yang pertama terkait dengan buku Jalan Panjang ini memang dengan subtema dinamika pengawasan penyusunan data pemilih pada pemilu 2024 Indonesia. Jadi kita di buku ini fokus pada pemutakhiran data pemilih. Kemudian kenapa kita mengambil judul Jalan Panjang? Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa tahapan pemutakhiran data itu merupakan tahapan yang paling panjang dari setiap tahapan yang ada. Mulai dari ada pencalonan, kemudian ada tahapan kampanye, ada masa tenang, dan tahapan pemungutan suara pilihannya. Ini pemutakhiran data mulai dari tahapan awal sampai di hari hari pencoblosan itu masih berjalan. Jadi memang sangat panjang dari setiap semua tahapan yang ada. Yang mana kemudian isi dari buku ini potret dari setiap kabupaten-kabupaten di Provinsi Jawa Tengah terkait dengan pemutakhiran data pemilih. Jadi banyak kemudian kejadian-kejadian pada saat pengawasan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih, oleh teman-teman FKPU. Jadi ini salah satu potret dari setiap kabupaten kota, hanya satu potret, karena ketika ditulis semua sepertinya akan sangat panjang dan akan sangat tebal bukunya gitu. Kemudian Pak, tantangan terbesar dalam yang dihadapi dalam penulisan buku ini? Ya, jadi tantangan terbesar kita itu kan memang kita masuk di Bawaslu pada saat pemilu kemarin 2023 itu sudah di pertengahan tahapan pemilu. Jadi sudah selesai dari daftar pemilih tetapnya. Jadi kita harus membuka lagi di berkas-berkas yang sudah berlalu, kemudian tugas-tugas yang sudah kita lakukan bersama teman-teman yang dalam melakukan pengawasan. Kita harus bukan semua, jadi untuk menjadi sumber data yang valid seperti itu. Jadi agak susahnya di situ, kita harus mengumpulkan semua data-data yang sudah berlalu, kemudian mengumpul lagi dari teman-teman. Walaupun semua sudah teradministrasikan, cuma terkadang ada yang hilang, ada yang kalau bahasa kita singsalah hasilnya gitu. Kemudian ini Pak, Jalan Panjang ini sebenarnya target utama pembacanya ini siapa sih Pak? Sebenarnya untuk buku Jalan Panjang ini kita target kepada semua masyarakat di Provinsi Jawa Tengah, maksudnya di Kabupaten Banjarnegara, karena memang ini bagian dari kinerja kita di pengawas bahwa
kita melakukan tugas, fungsi dan pengawasan di pemutahiran data pemilih. Prinsipnya sih semua tahapan, tapi karena ini lebih fokus di data pemilih pemutahiran data pemilih seperti itu. Jadi harapan kami nanti semua masyarakat Banjarnegara bisa mengetahui semua kinerja-kinerja kita yang ada di pengawas. Terutama nanti kalau hari ini itu kita pemilu lagi sekitar 2028. Jadi kita bisa membimbing teman-teman SMP yang hari ini kalau sekarang kelas 3 ya, 9 ya. Jadi nanti 3 tahun ke depan mereka kemungkinan besar sudah punya hak pilih. Jadi kita juga memberikan sasaran pada teman-teman yang nantinya akan menjadi pemilih pemula kalau bahasa gitu. Jadi nanti kita bisa memberikan pemahaman, wawasan dan sebagainya. Karena nantinya mereka yang akan menentukan masa depan bangsa ini. Jadi cocok sebenarnya buku ini cocok untuk semua kalangan ya, iya, bukan hanya bagi pemilih saja, namun calon pemilih juga bisa butuh pengetahuan terkait dengan pemilu, kemudian pengawasan seperti apa. Baik Pak. Kemudian nih Pak, tulisan Pak Mansur ini dalam buku ini kan berjudul Tantangan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih. Nah, mungkin bisa diceritakan kepada sahabat Bawaslu apa sih yang menjadi tantangan dalam pengawasan penyusunan daftar pemilih? Ini pemilu ya Pak? Atau pemilu. Pemilu. Ya. Jadi di pemilu ini kan memang yang pertama kita dengan teman-teman sebelah ya, teman KPU ya, itu terkait dengan SDM agak timpang. Jadi mereka melakukan mencocokkan data itu yang kita sebutkan tadi itu, jadi itu kan setiap TPS 1 orang. Akan tetapi pada saat itu kita di jajaran desa hanya 1 orang, satu desa 1 orang. Jadi memang mereka harus melakukan pengawasan secara menyeluruh dan yang kemudian jangan sampai ada yang tidak tercoret bersatu seperti itu. Jadi kemudian dengan banyaknya pantarlih, kemudian PPD-nya 1, kita harus menentukan pola yang kemudian nanti dalam melakukan pengawasan harus tidak ada yang tertinggal seperti itu. Jadi pada saat untuk strategi pengawasannya kita melakukan pengawasan melekat. Jadi biasanya kalau di pantarlih itu kan ada apel di hari pertama itu, dari apel hari pertama, kemudian melakukan coklit di toko masyarakat, kemudian toko dan sebagainya. Itu yang menjadi fokus awal kita untuk melakukan pengawasan secara melekat pada saat itu. Kemudian setelah itu karena jumlah SDM kita terbatas, kalau di kita kan di pengawasan hanya 1, kemudian di kecamatan hanya 3, kita di kabupaten hanya 5. Untuk mengawasi diri segala penjuru di Kabupaten Banjarnegara seperti itu Mbak Lisa. Jadi kalau di desa itu di hari selanjutnya setelah hari pertama itu mereka kan patroli berangkat semua nih, mereka jalan semua, yang kemudian kita di pengawas desa itu membagi kalau bahasa kita namanya sampling sih. Kita membuat AKP, kalau singkatannya itu alat kerja pengawasan, bukan alat kerja paksa ya. Cuma itu memang kadang menjadi plesetan teman-teman karena memang kita bertarget di situ tanggal sekian gitu. Jadi kita ada alat kerja pengawasan itu juga dari RI. Jadi nanti ada untuk melakukan pengawasan itu karena tidak bisa melakukan pengawasan secara keseluruhan, kita melakukan uji petik seperti itu. Jadi setiap hari kita harus menguji petik kurang lebih 10 kata gitu, pemilih. Kalau dulu di pemilu kita pemilih, jadi satu rumah bisa ada 3 pemilih, 4 pemilih. Berbeda kalau yang di pemilihan hari ini. Jadi kalau di pemilihan itu kakak, 1 kakak 2 kakak seperti itu. Jadi 10 pemilih kemudian nanti ditata, kemudian ditanyakan sudah dicoret atau belum dan lain sebagainya. Ketika nanti menemukan yang belum tercoret atau terlewat, mungkin pada saat petugas pantarlih di rumah tidak di rumah, atau kemudian datanya tidak ada, belum ada atau hilang dan sebagainya, itu kemudian menjadi bahan kita memberikan saran perbaikan kepada teman-teman teknis. Dalam hal ini kalau dari BKD bisa ke PPS atau nanti bisa dinaikkan ke Panwasam, nanti ke PPK atau nanti ketika belum bisa juga bisa dinaikkan ke kita di Bawaslu Kabupaten untuk kami sampaikan kepada KPU seperti itu.
Dan langkah awal kita memang mengantisipasi hal-hal yang kemudian tidak sesuai perundang-undangan, kita melakukan pencegahan di awal. Kita berkirim surat kepada teman-teman KPU dan itu dilakukan secara berjenjang juga bisa. Kita dari Bawaslu mengirim ke KPU terkait dengan perundang-undangan sesuai dengan PKPU, kemudian ke Bawaslu juga ada kemudian aturan-aturan yang harus dipatuhi dan ditaati oleh teman-teman pakar di lapangan. Mungkin dengan secara kalau kecil ya pakai atribut, kemudian harus membawa lembar apa saja dan sebagainya. Itu yang kemudian kita sampaikan di awal, kita memberikan himbauan kepada teman-teman teknis untuk kemudian dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi ya memang untuk pengawasan di pemutahiran data pemilih ini pada saat pemilu kemarin memang katanya sangat luar biasa. Kita juga terbatas oleh data. Jadi kalau di awal itu kan ada yang namanya DP4 itu. DP4 teman-teman KPU dapat nih secara utuh, organik dan sebagainya. Tapi kita hanya dapat nama, kemudian RT RW, desa, kecamatan. Dan itu kan sangat berpotensi ada satu nama yang sama, dua nama yang sama satu orang ternyata seperti itu. Jadi pernah dulu pada saat pemilu di satu TPS itu ada dua nama dengan alamat yang sama, kemudian dan umur yang sama, saat identik lah. Kemudian kita cross-check ke teman-teman PPK, bedanya itu dua orang yang berbeda. Tetapi kita di pengawas desa cross-check ke lapangan secara langsung, tanyakan kepada tokoh-tokoh di situ, kemudian ke Pak RT. Ternyata memang saat nama itu ya ada satu orang di situ seperti itu. Jadi itu sebenarnya tantangan kita karena itu akan sangat mempengaruhi tahapan-tahapan selanjutnya, mulai dari tahapan logistik, kemudian nanti di pemungutan suara seperti itu. Ya, tadi kan berarti tantangan dalam pemutahiran data pemilih ini memang pada pemilu itu memang cukup banyak ya. Yeah. Selain dari SDM, kemudian data yang didapat, kemudian itu kan pemilu nih Pak. Kemudian pada tahapan di pilkada bagaimana Pak? Apakah tantangan itu sama atau lebih berat ini? Ya, sebenarnya kalau kita ngomong tantangan sih semua tahapan hampir sama dengan semua. Tapi kalau mau lebih berat, kita sih mungkin tidak jauh berbeda dengan pada saat pemilu karena di pemilihan ini kan ternyata dimulai dari awal lagi, mencoba dari awal tidak melanjutkan pemilihan data yang sudah ada di pemilu kemudian digunakan pada saat pemilihan. Nah, tapi dari kemarin pemilihan kemarin itu ternyata kita mulai dari awal, coba dari awal dan ada data juga yang dulu sudah di TMS kan sedang meninggal dunia seperti itu. Kemarin masih muncul seperti itu. Jadi tantangan kita adalah harus memulai lagi hal-hal yang kemudian sudah pernah kita urai seperti itu. Mulai lagi dari awal. Iya betul. Baik, kemudian ini Pak, berarti strategi yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mansur itu kan berarti mulai dari coklit ya Pak, terus kemudian pengawasan melekat. Nah, terkait dengan strategi ini ada tidak Pak strategi lain selain dari uji petik dan pengawasan yang melibatkan masyarakat atau melibatkan pemilih seperti itu Pak? Jadi kita kan memang di Bawaslu itu sangat kekurangan pengawas. Jadi kita memang mendorong masyarakat, mendorong pendukung kita untuk selalu melakukan sosialisasi seperti. Di satu sisi pada saat tahapan pemutahiran data itu kita meminta ke teman-teman Panwas Desa dan teman-teman Panwascam untuk bahasanya nimbrung di semua kegiatan yang ada di masyarakat, baik itu perkumpulan ibu arisan, PKK atau pertemuan di desa atau pertemuan di kecamatan itu, yang mana itu untuk sosialisasikan bahwa tahapan pemutahiran data itu sudah pada tahapan pendataan, yang mana ketika ada mungkin keluarga atau kemudian saudara, teman dan sebagainya atau tetangga sekitar itu ketika belum tercoklit atau mungkin di rumahnya belum ada stiker itu kan kalau sudah coklit biasanya ada stiker itu bisa disampaikan kepada teman-teman pengawasan di desa atau bisa langsung ke teman di kecamatan.
Selain itu, teman-teman desa juga kemarin kita mewajibkan ke teman-teman pengawas desa dan teman-teman kecamatan untuk melakukan patroli kawal ini. Jadi itu salah satu upaya untuk kita melakukan penyisiran di masyarakat. Jadi patroli kawal ini kita kemarin dikonsepkan mulai dari pinggiran desa, tidak dari tengah atau tapi dari pinggiran yang kemudian itu ada potensi ditinggal dalam pencokitan seperti itu. Jadi teman-teman desa juga turun ke jalan menanyakan secara langsung kepada masyarakat sudah dicopot atau belum dan sebagainya, itu dan teman-teman kecamatan. Bahkan kita di kabupaten itu seperti itu, kita turun ke lapangan kemudian langsung ke masyarakat menanyakan terkait dengan itu, sudah dicopot atau belum seperti itu. Dan kita juga membuka posko kawal pilih. Jadi ketika mungkin tidak tersentuh oleh kita teman-teman pengawas atau mungkin di masyarakat bingung ketika tangganya ada yang belum disopet, tapi bingung melaporkan ke siapa, bisa datang ke kecamatan yang disertai depan WhatsApp atau ke kita di bawah itu. Jadi kita membuka posko kawal itu fungsinya situ. Selain bisa menjadi mungkin hal-hal yang kemudian masyarakat belum tahu terkait dengan luar media itu bisa ditanyakan di situ. Itu juga bisa berfungsi untuk ketika pada saat tahapan pencarian data ada yang belum tercoret bisa dilaporkan di situ untuk nanti kita sampaikan ke teman-teman teknis seperti itu. Kita balik lagi nih Pak, bicara soal buku Jalan Panjang. Pak Mansur ini kan adalah salah satu penulis di buku ini. Kemudian selain Pak Mansur nih Pak, siapa saja sih yang menulis di Jalan Panjang ini? Ini sebenarnya terdiri dari Perdif B2 yang di provinsi, kemudian Perdif B2 yang di kabupaten kota se-Jawa Tengah. Jadi ini potret dari pemutaran data pemilih di semua kabupaten kota se-Jawa Tengah Indonesia. Jadi kita dari setiap kabupaten membuat sebuah tulisan menjadi potret di masing-masing kabupaten kota, kemudian dijadikan buku di provinsi itu menjadi satu. Berarti ini adalah akumulasi dari berbagai pemutakhiran data pemilihan di tiap-tiap kabupaten kota ya. Nah, ini bagaimana Pak caranya untuk mendapatkan buku ini? Barangkali sahabat Bawaslu ini ingin membaca atau ingin tahu gambaran pemutakhiran data pemilih ini Pak. Ya. Jadi untuk bisa mendapatkan e-book lah ya, nanti bisa ke dari Bawaslu RI bisa, di sana juga ada. Atau mungkin teman-teman pengen diskusi secara langsung dengan kita, bisa langsung datang ke sini. Kita ada juga buku yang cetak, bisa baca-baca di sini. Kita terbuka untuk semua masyarakat. Atau semisal tidak dibaca butuh diskusi ya, kita juga siap sebenarnya. Jadi pintu Bawaslu Kabupaten Banjarnegara selalu terbuka ya Pak untuk masyarakat ataupun sahabat Bawaslu yang ingin berdiskusi. Siapapun bisa ke Bawaslu. Oke. Ya baik Pak. Kemudian ini mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Apa sih harapan Bapak untuk buku ini di masa depan dan baik dalam hal pembaca maupun dampaknya untuk masa depan Pak? Kalau harapan kami terkait dengan buku Jalan Panjang ini bisa menjadi wawasan baru untuk semua kalangan masyarakat, terutama nantinya orang-orang yang mungkin baru memilih sendiri. Karena saya yakin teman-teman yang nanti usianya baru 17 tahun pada saat pemilu besok masih agak awal. Sebenarnya pemilu itu seperti apa sih, pemutahiran data seperti apa sih dan sebagainya. Jadi harapan kami itu bisa memberikan wawasan yang baru untuk teman-teman yang ada di Kabupaten Banjarnegara, terutama yang nantinya bisa bisa mereka memahami bahwa tahapan di pemilu itu sangat penting semua dan tidak lepas dari tugas dari pengawas pemilu juga dari Bawaslu. Jadi ketika ada tahapan yang berjalan, di situ ada pengawas yang turut mengiringi tugas itu. Jadi menjadi poin yang sangat penting juga posisi kita di pengawas agar semua tahapan itu bisa berjalan sesuai dengan
undang-undangnya seperti itu. Ya, harapan kami ini bisa menjadi gebrakan perubahan wawasan dari teman-teman, terutama masyarakat di Kabupaten Banjar Negara terkait dengan pemudahan daftar pemilih atau semua tahapan yang ada di pemilu maupun pemilihan. Aminkan ya sahabat Bawaslu apa yang menjadi harapan baik dari Bapak Mansur ini. Semoga apa yang tadi menjadi harapan beliau bisa tercapai dan tentunya menjadikan pemilu ke depan bisa lebih baik lagi seperti itu ya Pak. Ya. Baik, terima kasih waktunya Ya, sama-sama. kepada Pak Mansur yang sudah memberikan waktu untuk menemani kita dan sahabat Bawaslu yang ada di rumah dalam menunggu waktu azan ini. Sebentar lagi ya. Ya sebentar lagi. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Baik sahabat Bawaslu, demikianlah podcast Ngabuburit Pengawasan pada episode hari ini. Saya Anissa selaku host pada podcast kali ini izin undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu jalannya podcast hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.